Halo sahabat Hidup TV dimanapun Anda berada, senang sekali. Saya Helen Simarmata kembali bisa menjumpai Anda dalam program Tour de Biara di Hidup TV. Setelah kemarin saya mengajak Anda ke beberapa biara yang ada di Jakarta, kali ini saya mau mengajak Anda untuk pindah kota yaitu ke Surabaya. Saya akan mengajak Anda semua ke Biara Santa Maria di Jalan Raya Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Nah, untuk mengajak kita tur ke dalam biaranya dan mengenal lebih jauh tentang biaranya dan juga tentang sejarah dari kongregasi di Surabaya, kita akan menyambut kehadiran Suster Christophora OSU. Halo Suster. Halo Mbak Helen, halo sahabat Hidup TV, salam jumpa. Salam jumpa Suster, sehat ya Suster ya? Puji Tuhan, sampai sekarang sehat. Terima kasih loh, kami sudah boleh diajak berkunjung ke sana. Ya, Suster ya. Tapi sebelum nanti kita masuk ke dalam, biasanya nih saya ingin mengajak sahabat Hidup TV untuk kenalan dulu, untuk lebih tahu tentang biara tersebut dan juga tentang kongregasinya, termasuk juga tentang karyanya. Setelah kita mengenal, habis itu kan enak tuh kalau kita masuk ke dalam untuk ngintip-ngintip tempatnya. Oke, ya. Boleh ya, Suster? Boleh sekali Mbak Helen, tentu saja boleh. Asik. Soalnya kan bagaimana tahu biara ini kalau tidak tahu sebelumnya seperti apa. Betul sekali, Suster. Dan apakah sejarahnya? Ya, pengen banget untuk tahu sejarah di sana. Pasti menarik untuk kita simak bersama. Boleh silakan, Suster, untuk memulainya. Ya, baik, Mbak Helen dan sahabat Hidup TV. Berbicara mengenai sejarah Ursulin di komunitas Surabaya, tentu tidak terlepas dengan sejarah Ursulin di Jakarta. Tanggal 7 Februari tahun 1856, Suster gelombang pertama datang ke Jakarta. Kemudian disusul pada tanggal 6 April tahun 1857 datang 8 suster lagi. Nah, dengan hadirnya para suster Ursulin di Jakarta inilah cerita, berita tentang pesatnya perkembangan karya Ursulin di Jakarta menggema sampai di Surabaya. Ya, seorang pastor yang bernama Pastor Martinus van den Elsen, seorang Yesuit, beliau mendengar juga berita itu bahwa di Jakarta atau di Batavia pendidikannya sangat pesat majunya. Maka beliau meminta, sebetulnya bukan meminta sih Mbak Helen, di dalam kronik dia mendesak, beliau ini mendesak, ya, dia mendesak bahwa para suster yang ada di Batavia mendirikan biara, sekolah, dan panti asuhan di Surabaya seperti yang di Batavia atau di Jakarta sekarang ini. Oh, mendesak karena ada kebutuhan yang dirasakan. Betul sekali Mbak Helen, ya. Sehingga permintaan Pastor Van den Elsen ini dipenuhi atau dikabulkan oleh para suster kita yang ada di jalan di Jakarta. Sehingga pada tanggal 14 Oktober tahun 1863, Suster Louis de Marto dengan beberapa suster, ini 4 suster, tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan perjalanannya melalui perjalanan laut makan waktu 11 hari. Wow. Helen pasti bisa bayangkan waktu itu belum ada kereta loh. Kereta api belum ada. Apalagi pesawat. Kalau sekarang kan 1 jam udah sampai Jakarta Surabaya. Kalau dulu hanya dengan perjalanan lewat laut, sehingga perjalanannya menempuh menjadi 11 hari. Oke. Nah, setelah tiba di Surabaya itu apa yang dilakukan oleh para suster ini, Suster?
Nah, mereka yang pertama kali dilakukan tuh apa sih yang kemudian pasti dianggap mendesak ya, sehingga betul. Pastor Martinus meminta dan bahkan mendesak supaya kemudian dibuat biara di sana. Betul, betul sekali. Ini pertanyaan yang menarik, Mbak Helen. Asik. Pertanyaan yang menarik. Karena mendesak. Ya. Nah, ketika mereka tiba di pelabuhan Tanjung Priok itu, Pastor Van den Elsen ini yang menjemput para suster dari pelabuhan menuju ke rumahnya. Mengapa saya mengatakan ke rumahnya? Karena waktu itu rumahnya itu rumah milik dari kronik sih, saya tahu sih Mbak Helen, bahwa itu rumahnya milik Pastor Van den Elsen yang diberikan oleh seorang Protestan kepada pastor. Tapi oleh para suster ini, waktu itu dia mengatakan ini rumahnya rumah singgah. Mengapa dikatakan rumah singgah Mbak Helen? Karena rumahnya kecil. Jadi tidak memungkinkan untuk kelas pembelajaran. Kan tujuan mereka ke sini kan pasti untuk pendidikan kan. Tapi kalau rumah kecil dan tidak memungkinkan untuk pembelajaran, ya pasti tidak mungkin bisa melanjutkan, makanya tidak mungkin memulai karya pada saat itu juga, meskipun dikatakan mendesak waktu itu ya. Tetapi setelah beberapa lama, lagi-lagi Pastor Van den Elsen ini membantu para suster Ursulin, dan beliau mendengar bahwa ada sebuah hotel namanya Hotel Commerce yang akan dijual karena pemiliknya mau pindah ke luar negeri, sehingga Pastor Van den Elsen ini berusaha mendekati para pemiliknya. Dan karena Pastor Van den Elsen ini mengatakan bahwa tempat hotel itu sangat strategis. Pertama, dekat gereja, Mbak Helen. Yang kedua, tempatnya luas, halamannya luas, gitu. Dan yang ketiga, yang namanya hotel pasti punya banyak kamar kan. Jadi itu pasti punya besar kemungkinan untuk bisa dijadikan kamar kelas pembelajaran untuk bisa buat sebuah sekolah seperti itu. Nah, tetapi Mbak Helen, ketika ditanya harganya sangat mahal. Coba bayangkan pada saat itu harganya 40.000 golden. Luar biasa ya, pasti untuk saat itu ya, suster. Betul sekali, Mbak Helen. Coba bayangkan bahwa para suster ini kan baru datang. Pastilah persiapan uang sebanyak itu pasti tidak punya. Dan yang disiapkan ya tentu hanya untuk kehidupan sehari-hari tentu saja. Ya. Tetapi lagi-lagi Pastor Van den Elsen ini mencoba membantu para suster Ursulin ini dengan mencari dana dan juga dibantu beberapa wanita Katolik pada saat itu, sehingga mereka bisa mendapatkan dana, dan juga dibantu dari 2 biara kami yang ada di Jakarta, sehingga pada akhirnya mereka bisa membeli tanah itu dengan hotelnya. Nggak bekas hotel itu akhirnya menjadi biara pertama para suster Ursulin pada saat itu. Nah, di rumah ini, rumah yang tadi rumah kecil itu di daerah Jalan Kerembangan. Sedangkan di Hotel Commerce ini yang mereka jadikan biara Kepanjen pertama ini itu di Jalan Kepanjen. Jadi di Jalan Kepanjen. Nah, itu pada akhirnya ketika mereka sudah mendapatkan tempatnya luas, nyaman, dekat gereja lagi. Nah, akhirnya mereka sudah mulai menata apa yang mereka bisa lakukan untuk selanjutnya. Pemimpin biara yang pertama di biara Kepanjen ini adalah Suster Louis Damartio, OSU. Ya, Mbak Helen, Suster Louis ini adalah seorang guru yang hebat. Dan beliau adalah guru yang berpengalaman. Dan Suster Louis juga ini pada saat itu ketika menuju ke Surabaya itu, beliau adalah asisten dari Suster Ursula Mertens. Dan Suster Ursula Mertens adalah pemimpin dan pendiri pertama biara di Norwich. Norwich itu sekarang Jalan Juanda. Ya, bisa dibayangkan Mbak, Suster Louis ini adalah orang hebat. Ya. Nah, dalam beberapa saat, artinya kan setelah mereka membenahi bekas hotel itu yang sudah jadi biara Kepanjen waktu itu diistilahkan, maka pada tanggal 3 November tahun 1864 mereka mulai membuka sekolah untuk pertama kali, Mbak Helen. Jadi biara dulu, sudah pasti biara dulu, lalu kemudian membuka sekolah ya, Suster? Betul, ya, karena kan sudah ada ruangan kelas yang di hotel itu kan, bekas hotel.
Maka sekolah yang pertama yang dibuka itu namanya Sekolah Dasar Santa Angela. Nah, 3 tahun setelah itu mereka membuka lagi sekolah lain namanya SD atau Sekolah Dasar Santa Ursula. Nah, Mbak Helen pasti bisa bayangkan kan bahwa mereka pasti akan terus mengembangkan karya pendidikan pada masa itu, sehingga di kronik pada tahun 1927 dikatakan bahwa sudah ada 3 sekolah dasar. Ya, ada Sekolah Dasar Santa Angela yang tadi sudah diucapkan, Sekolah Dasar Santa Ursula, dan Sekolah Dasar khusus untuk orang Indonesia asli, kalau dulu bahasanya HIS. Oh. Iya, betul. Nah, lalu ada 2 taman kanak-kanak, ada sekolah keterampilan, lalu karena ada beberapa sekolah dan kekurangan tenaga guru, maka para suster kami ini mendirikan Sekolah Pendidikan Guru Santa Katarina atau SPG. Ya, itu SPG ini didirikan karena ada keprihatinan kurang tenaga guru, Mbak Helen. Jadi karena kurang, daripada harus bingung nyari, kita bentuk sajalah dari Betul awal. sekali. Kita didik sendiri salah satu guru ini, sama seperti semangat kita seperti itu. Ya, betul itu Mbak Helen. Ya. Nah, Mbak Helen pada saat itu Gereja Katolik Jawa Timur sungguh-sungguh merasakan bahwa karya pendidikan itu sungguh sangat dibutuhkan. Maka para suster Ursulin yang di Kepanjen menanggapi kebutuhan gereja tersebut. Sehingga pada tahun 1900 ya benar, pada tahun 1900 mereka membuka karya baru di Malang. Betul. Mereka membuka karya baru di Malang yang sekarang kita kenal dengan Biara Kuryesu. Ya. Oh ya Mbak Helen, ada satu yang menarik Mbak Helen. Di apa tahun tuh, Suster? 1900 nih. Mungkin Mbak Helen pernah dengar cerita dari Suster Mukti waktu itu bahwa waktu dulu Ursulin ada yang di biara, ada yang tinggal sendiri tidak menikah tapi tinggal di rumahnya mereka, tetapi tetap bersemangatkan Santa Angela sebagai kehidupan seperti Santa Angela. Maka pada saat itu kan oleh uskup mengusulkan adanya Uni Roma. Jadi ada Uni Roma Ordo Santa Ursula. Nah, mengapa saya bilang ada peristiwa penting yang menarik Mbak Helen, bahwa di tahun 1900 ini komunitas Ursulin Kepanjen dan Malang yang waktu itu baru 6 bulan jadi filialnya Kepanjen menjadi pionir atau anggota pertama dari Indonesia yang masuk bergabung dalam Uni Roma Ordo Santa Ursula. Oh, oke. Jadi justru dari Malang yang pertama kali tergabung dengan Uni Roma Ordo pertama kali bergabung dalam Uni Roma Ordo Santa Ursula. Oh, baik, Suster. Sisipan selingan untuk menandakan bahwa kita komunitas lain belum masuk, tapi komunitas Kepanjen dan Malang sudah lebih dulu menjawab bahwa kami siap bergabung menjadi dalam Uni Roma Ordo Santa Ursula itu, Mbak Helen. Lalu saya lanjut kebutuhan gereja yang ditanggapi oleh Ursulin pada zaman itu, bahwa pada tanggal 17 Juli tahun 1914, Kepanjen melebarkan karyanya lagi di Madiun, Mbak Helen. Jadi tidak hanya di Malang. Sekarang ke Madiun. Di Madiun, ya. Pada tahun 1914 melebarkan karyanya di Madiun. Nah, di sana tentu sudah tahu ya, pasti mendirikan yang namanya juga karya pendidikan, karena waktu itu yang paling mendesak adalah karya pendidikan. Ya. Lalu pada tahun 1922 pada saat itu sudah ganti pemimpin komunitas, dan pemimpin komunitas waktu itu Suster Augustine Condover, dan waktu itu mereka mengatakan bahwa kayaknya di Surabaya ini perlu melebar lagi karyanya deh, jangan hanya di Malang, jangan hanya di Madiun, tapi kayaknya di Surabaya ini perlu, sehingga mereka melebarkan atau membuat karya baru lagi di Jalan Kupang, Mbak Helen. Jalan Kupang, kalau sekarang namanya Jalan Raya Darmo. Oh ya. Betul, ya. Dan di Jalan Kupang waktu itu ketika pertama kali mereka mau bangun, itu di daerah pesawahan. Dan orang-orang penduduk pada saat itu Mbak Helen mengatakan, gila ini para suster, masa mau dirikan sekolah di daerah persawahan?
seperti itu. Jadi tapi tetap jalan terus perencana mereka, dan sejarah mengatakan, sejarah berbicara bahwa kebijakan atau keputusan yang dilakukan atau dibuat oleh Suster Augustine ini adalah benar-benar karya Roh Kudus sendiri. Ya, jadi enggak sampai hari ini kami masih melanjutkan karya yang dimulai seperti itu. Lalu Mbak Helen, bahwa selanjutnya yang dilakukan oleh para suster kembali menanggapi yang namanya keprihatinan kebutuhan gereja, tetapi untuk kali ini bukan sekedar kebutuhan gereja Mbak Helen, tapi kebutuhan para suster sendiri. Ya. Ya, dalam artian begini, mengapa saya katakan kebutuhan para suster sendiri? Bahwa cara hidup kami para suster Ursuline itu kontemplatif dan aktif. Artinya antara doa dan kerja itu harus seimbang. Kita nggak bisa kerja terus lupa doa. Kita nggak bisa doa terus tidak kerja. Tapi kita harus seimbang. Itu yang namanya cara hidup kontemplasi dan aktif. Maka mengingat akan cara hidup yang harus kami hidupi seperti itu, maka pada tahun 1929 para suster berpikir bahwa kita perlu rumah yang tenang, yang sejuk, yang nyaman, yang bisa kita meditasi, yang bisa kita berdoa, yang mungkin bisa kita istirahat, bisa sungguh waktu kita hanya dengan Tuhan. Ya, kalau bahasa kami bilang waktu untuk retret. Ya, nah sehingga pada tahun itu dibangunlah rumah retret di daerah lereng Gunung Api Welirang Pacet. Bayangin waktu itu pasti dingin. Wah, dingin banget lah suster pasti. Betul, betul sekali. Pasti waktu itu pasti dingin banget, tapi sejuk. Bayangin aja dari daerah yang ramai dari Surabaya, ke tempat yang sepi, dingin, pasti menyenangkan sekali Mbak Helen untuk berdoa. Cocok banget lah ya untuk betul sekali. Betul sekali. Sehingga waktu itu mereka mendirikan rumah dengan nama Wisma Semadi Bintang Kejora, tapi sekarang lebih dikenal dengan Rumah Retret Bintang Kejora. Oh, berarti masih sampai sekarang masih berfungsi sebagai rumah retret ya, suster? Betul sekali. Sampai sekarang rumah retret itu masih ada, masih berfungsi untuk sebagai rumah retret. Dan masih sejuk kan, suster? Betul sekali. Nah, suster Christophora. Iya. Ini kan sudah 100 tahun lebih usianya, gitu ya. Betul. Dan artinya pasti sudah melewati begitu banyak peristiwa bersejarah. Betul, Mbak. Ada nggak salah satu peristiwa menarik gitu yang bisa dibagi kepada sahabat Hidup TV yang sedang menyaksikan acara ini? Dari sekian banyak gitu, suster. Menarik ya. Satu aja deh, paling enggak. Satu aja ya Mbak Helen ya. Oh, malah kurang ya satu ya. Jangan dong. Mbak Helen bilang satu saja. Oke. Satu aja. Saya mungkin akan berbagi tentang peristiwa sejarah, tapi sebelum saya berbagi tentang peristiwa sejarah, saya hanya mau mengatakan bahwa kami saat ini untuk usia Ursuline di Raya Darmo ini, tahun 2020 ini sudah 157 tahun. Wah, iya 150. Ya. Karena saya hitung kalau mereka merayakan 150 tahun itu pada tahun 2013. Berarti kalau 2020 berarti 157 tahun ya Mbak Helen ya? Iya. Oke. Saya kembali ke yang tadi Mbak Helen bilang ingin saya bercerita soal sejarah. Salah satu sejarah yang berkesan. Betul Mbak Helen. Saya ketika membaca kronik tentang pengalaman hidup para suster waktu itu, saya ingat bagaimana susahnya perjuangan mereka, khususnya adanya Perang Dunia Kedua, Mbak Helen. Oh, pasti ya. Betul. Jadi dampaknya sungguh luar biasa untuk para suster dan juga untuk karya juga, pasti. Dampaknya luar biasa. Hingga karena pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua berkecamuk di Eropa dan menyebar ke Asia. Ya, Mbak Helen tanggal 10 Maret 1942, kota Surabaya ini diduduki oleh tentara Jepang. Dan tentara Jepang waktu itu menutup semua sekolah. Tentu saja sekolah Kepanjen dan Darmo juga harus ditutup. Mbak Helen bisa bayangkan bagaimana. Ya. Langkah awal ini saja sudah berat untuk para suster ya, bahwa sekolah harus ditutup. Bayangin aja memikirkan anak-anak mau kemana dan bagaimana itu berat. Nah, lalu bertambah berat lagi ketika bulan September tahun 1943, semua orang Belanda, Mbak Ellen,
semua orang Belanda, entah dia awam, pastor atau suster, dipaksa masukkan tawanan. Oh, ditahan gitu ya, Suster. Betul. Dipaksa masukkan tawanan. Dan di kronik itu saya membaca bahwa mereka masukkan tawanan di daerah Semarang, tepatnya di Semarang, dan ada tawanan Bangkong, dan ada tawanan di daerah Halmahera. Pak Helen, saya membaca bagaimana kronik mereka ketika para suster yang ditawan ini loh, di Halmahera, yang ditawan di Halmahera ini benar-benar menyedihkan, sangat menderita. Ya bisa dibayangkan, namanya juga ditawan kan pasti kekerasan. Segala hal yang membuat tidak nyaman itu pasti itu terjadi. Dan betul bahwa para suster kita tidak semuanya kuat menghadapi itu. Mbak Helen tahu nggak yang menyedihkan? Akibat dari tawanan atau dari kaum itu, 68 suster Ursulin Provinsi Indonesia meninggal. Astaga. 68 suster Ursulin. Dan Mbak Helen yang lebih menyedihkan lagi, 11 di antara dari 68 suster yang meninggal itu berasal dari komunitas Kepanjen, Surabaya. Bisa dibayangkan bahwa sebuah kehilangan yang sangat besar. Betul saat sekali. itu. Betul sekali, Mbak Helen. Bahwa betul merupakan kehilangan yang sangat besar. Ya, suster yang sudah hari-hari bersama kita, pergi ke kantawanan nggak balik karena meninggal, nggak bisa ketemu lagi. Belum lagi memikirkan karya ke depan ini mau bagaimana, tenaga suster sudah berkurang. Dan setelah perang berakhir, sudah tenaga suster yang berkurang, Mbak Helen pasti bisa bayangkan bagaimana fasilitas kelasnya kayak apa. Iya. Fasilitas sekolahnya kayak apa. Dan itu harus dimulai dari awal. Banyak fasilitas yang hilang, yang rusak. Dan memang itu apalagi dengan suasana ekonomi yang merusak waktu itu, dan ada banyak peristiwa yang mereka ceritakan di kronik itu yang memang membuat kita tuh luar biasa perjuangan para suster di masa ini loh, di masa Perang Dunia ini. Dan pasca Perang Dunia ini juga mereka juga masih ya istilahnya kan berproses untuk memulihkan psikis, tentu saja kan, secara psikis, secara material, dan bagaimana bisa memulai lagi karya ini yang selama ini juga sudah ditutup. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah diam. Kata Santa Angela mengatakan, kalau Tuhan sudah menanam, tidak ada orang yang akan mencabutnya, apapun kendalanya. Santa Angela mengatakan begitu, dan kami percaya itu. Jadi tidak pernah ada niat untuk berhenti atau mundur dari karya ya, Suster? Betul sekali. Santa Angela mengatakan kalau Tuhan sudah menanam, tidak ada satupun yang bisa mencabutnya kembali. Nah, dan kata-kata Santa Angela itu nyata dalam semangat hidup, dalam kegigihan para suster pada masa itu. Ya, bahwa setelah dalam pemulihan itu, Mbak Helen, bahwa mereka juga harus memulai menata lagi karya. Ya, dan pasti. Tentu saja tenaga suster yang berkurang juga mempengaruhi juga dengan pelayanan, kualitas pelayanan itu pasti. Ya, logikanya seperti itu. Betul. Tenaga yang berkurang, kualitas pelayanan pun akan pasti berkurang. Tidak sama dengan ketika banyak tenaga yang banyak bisa membantu. Maka itu tadi yang saya katakan kegigihan, keimanan yang total dari para suster pada waktu itu. Mereka mengatakan begini, karya gereja tidak bisa berhenti, harus berlanjut. Karya pendidikan yang sudah dimulai ini harus lanjut, apapun alasan harus lanjut. Tapi realitas tenaga kurang. Realitas bahwa tenaga kurang dengan berbagai macam kekurangan dari ekonomi dan segala hal, sehingga ada keputusan besar yang harus mereka lakukan, yang harus mereka buat, yaitu dengan mereka mengatakan bahwa karya gereja harus lanjut. Maka karena kalau Ursulin tidak bisa lanjut karena kurang tenaga, kongregasi lain pasti bisa lanjut. Yang penting karya ini tidak berhenti. Yang penting bahwa karya yang sudah dirintis ini menajut terus, lanjut terus. Siapapun yang akan menjaga mengelolanya, yang penting karya ini tidak berhenti. Itu prinsip mereka, dan kesadaran akan hal itu setelah 87 tahun merintis. Bayangin Pak, 87 tahun merintis,
sekolah di Kepanjen. Dan Harus. Saya yakin mereka percaya sungguh pada Tuhan, dan mereka memutuskan tepat pada tanggal 24 Mei tahun 1950, Ursulin berani membuat keputusan yang besar, yaitu menyerahkan karya itu kepada kongregasi lain, yang waktu itu kepada kongregasi Santa Perawan Maria dan kongregasi Frateran Bunda Hati Kudus. Oke, BHK Dan ya. penyerahannya tidak hanya bilang silakan kamu kerjakan, tapi lahan, karya pendidikan yang itu semua diserahkan. Ya, kita pasti bisa bayangkan pasti pergulatan itu pasti ada, tapi bagaimana kerelaan mereka dan kesadaran bahwa ini karya gereja, bukan karya Ursulin. Ursulin berada di sini karena gereja. Karena itu siapapun bisa memajukan sekolah ini. Enggak, dengan keyakinan dan dengan penuh kepasrahan pada Tuhan, bahwa mereka akhirnya menyerahkan sekolah itu kepada para suster di komunitas atau kongregasi Santa Perawan Maria dan Frateran BHK. Ya, memang butuh kebesaran hati sekali ya, suster ya. Bagaimana? Butuh kebesaran hati sekali. Betul sekali. Kita melakukan itu, dan betul memang sekali. Tidak ada ego sama sekali di situ. Betul. Nama Ursulin itu bukanlah menjadi prioritas utama, tapi karya gereja adalah prioritas utama di sini. Siapapun yang menjalankan itu sama saja. Yang penting gereja dan nama Tuhan bisa terus hidup gitu di dalam masyarakat lewat perantara para kongregasi ini. Begitu kurang lebih ya, suster ya. Betul, Mbak Helen. Jadi setelah diserahkan, pusatnya atau lebih fokusnya berkaryanya yang di jalan mana, suster? Ya, kan setelah diserahkan kepada suster STM, akhirnya suster-suster ini otomatis suster yang dari Kepanjen langsung bergabung bersama suster-suster yang ada di Raya Darmo. Oke. Waktu itu ya, otomatis mereka pindah ke Raya Darmo dan bersama-sama mulai lagi karya di Raya Darmo ini. Ya, mulai lagi, tadi saya ada sesuatu yang belum saya sampaikan, bahwa ketika pada tahun 1922 pindah ke Raya Darmo itu, sekolah guru, pendidikan guru yang dulunya di Kepanjen, yang namanya Santa Katerina, dan pada tahun 1922, sekolah pendidikan guru itu pindah ke Jalan Kupang, jadi diubah namanya menjadi Sekolah Santa Maria. Oke. Iya, hingga selanjutnya terus berkembang SD, TK, dan seterusnya. Dan sampai hari ini kita terus mengembangkan karya tarekat ini di Raya Darmo. Hingga pada tahun 2000, Mbak Helen, tahun 2000 itu sudah ada TK, SD, SMP, SMA Santa Maria Surabaya yang ada di Raya Darmo ini. Dan Raya Darmo. Ya, betul. Lalu yang rumah retret yang di Pacet juga dibangun, diperbaharui lagi, mungkin dibangun lagi mungkin. Lalu pada tahun 1966, karena kembali ke kebutuhan gereja lagi, Mbak Helen, 1966 melihat bahwa ternyata di Pacet tidak hanya untuk rumah retret, karena ada kebutuhan gereja setempat, akhirnya bangun lagi juga sekolah di sana yang namanya sekolah hanya SMP Santo Yusuf Pacet. Itu pada tahun 1966. Nah, lalu pada tanggal 8 Agustus 2001, ya, pada tanggal 2001, Raya Darmo, komunitas Raya Darmo ini, Santa Maria Raya Darmo ini akhirnya membuka karya baru lagi, masih di Surabaya, tapi di daerah Sidoarjo. Oh, oke. Iya, Jadi melebarkan sayap sampai ke Sidoarjo ya, suster. Betul. Di sana apa, suster, bentuk karyanya? Ya, di sana juga karya pendidikan mulai dari TK, SD dan SMP Santa Maria, nama sama Santa Maria Sidoarjo. TK, SD, SMP Santa Maria Sidoarjo. Betul. Ya, suster. Oke. Jadi karya utamanya memang di pendidikan. Ya, Mbak. Baik, suster. Terima kasih banyak nih untuk penjelasannya yang sangat mendetail, membuat kita jadi merasa ikut bagian dari sejarah Biara Santa Maria Jan Raya Darmo ini. Nah, sesudah satu lagi, Kak, boleh nggak saya tambah satu lagi? Oh, boleh. Silakan, suster. Oke, saya tambah satu lagi sebelum yang lainnya. Betul, tadi Mbak Helen mengatakan saya sangat detail. Ya. Nah, ini bukan karena saya yang bisa dari awal, Mbak Helen.
Ursulin sampai hari ini bisa tahu sejarah itu oleh sosok ini yang telah memperkenalkan kami untuk mengenal yang namanya sejarah Ursulin dari zaman dulu. Beliau ini namanya Suster Romana, dan beliau ini menerjemahkan kronik-kronik. Bayangkan kalau zaman dulu kan kronik kan dari bahasa Belanda. Iya. Kita semua kan tidak tahu bahasa Belanda, sehingga beliau ini yang menerjemahkan kronik dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Bahkan ada beberapa kronik yang bahasa Perancis ke bahasa Indonesia. Tidak hanya kronik, ada juga dokumen-dokumen yang diterjemahkan oleh Suster Romana ini, dan tidak hanya dari Perancis ke Inggris ke Indonesia, dari Inggris ke Indonesia juga. Dan Pak Helen, saya sengaja menyiapkan ini bagaimana usaha Suster Romana ini membuat kronik. Ini ada kronik. Ini kronik Komunitas Kepanjen Raya Darmo. Kalau kita sekarang kan mengetik pakai komputer ya Mbak Helen ya, gampang. Ya. Kalau zaman dulu pakai mengetik satu-satu, mengetik. Dan beliau di perpustakaan depan di SMP SMA Santa Maria yang sekarang ini, itu ada tempat kerjanya beliau untuk menerjemahkan semua ini. Dan dengan mengetik beliau dan foto-foto itu, beliau tempel satu-satu, ini foto-foto ini, bukti-bukti semua ini. Ini karya beliau semua, dan dari sini kami tahu yang namanya sejarah. Makanya tadi Mbak Helen mengatakan kok suster detail. Sebetulnya saya hanya belajar dari ini. Dan ternyata menarik sekali, Mbak. Menarik. Biasa. Itu harta yang berharga sekali itu, Suster. Betul sekali. Ini harta paling berharga untuk kami di zaman sekarang, zaman now. Harta paling berharga. Itu sudah di-digitalize kan, Suster? Kenapa? Harus digitalisasi gitu. Mungkin mulai dipikirkan juga. Mungkin ke depan akan dipikirkan ya, Mbak. Iya, Suster. Ya, betul. Boleh juga untuk jadi bahan pertimbangan supaya bisa lebih aman sedikit lagi gitu. Tambahan. Tapi memang itu luar biasa sekali kerja Suster Romana ini ya, bertahun-tahun mungkin menyelesaikan atau mengumpulkan data-data itu dan menerjemahkannya sekaligus. Ya. Luar biasa. Ya, itu saja yang tadi saya mau tambahkan, karena beliau ini orang yang luar biasa yang memperkenalkan. Ya, ini sejarah, fakta, sehingga kami tahu berapa lama mereka ke Halmahera, berapa orang naik, apa kami tahu semua, dan detail semua itu dari hari ke hari. Nah, itu dari kronik ini. Baik, terima kasih sekali lagi Suster Christophora untuk penjelasannya yang mendetail tadi, sesuai dengan fakta, karena datanya jelas, jadi bukan mengira-ngira, sudah ada hitam di atas putihnya. Nah, sekarang boleh nggak nih kita mengajak para sahabat Hidup TV untuk melihat seperti apa sih Biara Santa Maria Jalan Raya Darmo ini? Tadi kan katanya Suster Romana tadi kerja di perpustakaan. Masih ada nggak nih Suster perpustakaannya? Iya, masih ada sampai sekarang. Nah, boleh kita sekarang berkunjung ke sana ya, Suster? Boleh dong, tentu saja boleh sekali. Silakan. Sahabat Hidup TV, setelah kita tadi mendengar penjelasan dari Suster Christophora tentang sejarah kongregasi dan kemudian juga sejarah dari Biara Santa Maria di Jalan Raya Darmo Surabaya ini, sekarang saatnya nih kita untuk melihat langsung ke dalam seperti apa sih biara ini dan seperti apa juga kegiatan para suster di dalamnya. Yuk, mari kita lihat sama-sama. Baik, kita akan bersama-sama melihat lebih jauh, mulai dari depan ini, Biara Ursulin Jalan Raya Darmo, Surabaya. Dan kita akan melihat bahwa dari sini diberi keterangan bahwa biara ini dibangun pada tahun 1922. Ayo, mari kita lebih jauh lagi lihat ke dalam. Di sini kita melihat bangunan ini adalah bangunan lama, bangunan tua. Tadi saya sudah katakan bahwa bangunan ini dibangun pada tahun 1922
Karena merupakan bangunan lama, maka di sini kita akan bersama-sama melihat adanya prasasti yang menunjukkan bahwa bangunan ini merupakan cagar budaya. Prasasti ini dibuat oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Surabaya pada tahun 1998. Inilah prasasti bangunan yang menunjukkan bangunan kita adalah bangunan cagar budaya. Nah, dari prasasti ini juga ada hal lain yang bisa kita ketahui bersama mulai dari depan supaya kita tahu ada apa saja di Biara Ursulin Jalan Raya Darmo Surabaya ini, bahwa selain adanya prasasti bangunan cagar budaya ini, di sini kita tahu adanya juga prasasti yang lain, ya. Coba kita lihat bersama prasasti apa saja itu. Dengan adanya prasasti ini mau membuktikan bahwa ada sejarah bahwa gedung ini atau bangunan ini pernah dialihfungsikan menjadi markas tentara. Pada tanggal 19 Oktober 1945 diresmikan tempat ini menjadi tempat untuk Tentara Republik Indonesia Pelajar Jawa Timur. Nah, pada waktu itu para suster yang sudah pernah tinggal di sini, tinggal di kamp, maka karena biara ini kosong, maka mereka gunakan biara ini menjadi markas mereka, yang tempat kerja mereka atau tempat markas mereka di perpustakaan yang sekarang kita kenal dengan Perpustakaan Sekolah SMP dan SMA Santa Maria Surabaya. Ya, ini tadi sekilas tentang apa saja yang ada di bagian depan dari bangunan biara kami ini. Sekarang mari kita lebih jauh lagi melihat ke dalam biara kami. Ayo mari kita masuk ke dalam. Di lobi ini ada beberapa kursi untuk tentu saja untuk tamu yang datang sementara di sini, dan juga di kiri kanan ini ada prasasti yang menunjukkan bahwa gedung ini atau bangunan ini dibangun dalam beberapa tahap, dan di sini dikatakan bahwa tahap pertama dimulai pada bulan April tahun 1921. Nah, kita di luar tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada prasasti Tentara Republik Indonesia Pelajar tadi bahwa markas mereka bekerja ada di Perpustakaan SMP dan SMA Santa Maria Surabaya. Inilah Perpustakaan SMP Santa Maria Surabaya yang juga langsung pas di pintu masuknya, dan kita akan bersama-sama melihat bagaimana ruang kerja mereka dulu. Dan ini bangunan ini belum dirubah, masih asli seperti dulu, sehingga masih seperti ini dan bentuknya juga seperti ini. Ini adalah tempat kerja atau markas para tentara Republik Indonesia Pelajar pada tahun itu, pada tahun 1945. Nah, ini sekarang ini sudah dijadikan perpustakaan untuk siswa-siswi SMP dan SMA Santa Maria Surabaya. Ya, itu tadi bagian depan dari biara kami. Ayo kita lihat lagi ada apa lagi ya di biara kami ini. Mari kita lihat bersama-sama. Inilah biara kami, Biara Ursulin Jalan Raya Darmo Surabaya. Dan biara kami ini, gedung biara ini dikelilingi dengan taman. Jadi di tengah-tengahnya ada taman, bukan dikelilingi dengan taman, tapi di tengah-tengahnya ada taman. Dan di taman ini ya tempat selain berjemur, juga kami bisa duduk, bisa bersantai di sini. Dan juga di sini ada, kalau dilihat bahwa di tengah-tengah biara kami ini ada patung Santa Angela. Sebagaimana diketahui bahwa Santa Angela adalah pendiri Ordo Santa Ursula. Ya, karena beliau sebagai pendiri, maka spiritualitas yang kami hidupi adalah tentu saja spiritualitas Santa Angela. Ya. Beliau sendiri telah mewariskan kepada kami bahwa di warisan terakhirnya artikel ketiga mengatakan bahwa langkah Anda yang pertama kembali ke Yesus Kristus, yang menjadi spirit kami, bahwa bagaimana kami di dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami, Yesus Kristus menjadi harta satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan dan harapan kami. Oleh karena itu semboyan kami sebagai Ursulin adalah Soli Deo Gloria. Apapun yang kami katakan, apapun yang kami lakukan, semua demi kemuliaan Allah. Ya,
Di bagian taman ini ada juga Gua Maria, di mana kami para suster juga berdoa di tempat ini, dan juga kadang-kadang para guru dan juga para siswa juga punya kesempatan, bila mereka punya kesempatan juga menyempatkan diri mereka untuk berdoa di depan Bunda Maria ini. Ya, kalau kegiatan yang ini adalah aktivitas rutin dari para suster kita, terutama di masa pandemi ini. Mereka setiap pagi dari jam 7 sampai jam 8 mereka punya aktivitas berjemur dan didampingi oleh para perawat mereka dan suster-suster yang membutuhkan untuk berjemur. Nah, ini adalah aktivitas rutin mereka setiap hari. Ya, ini adalah suasana makan di komunitas Biara Ursulin Jalan Raya Darmo, Surabaya. Ya, seperti ini kalau sudah makan, bergembira bersama, karena sudah cukup dengan aktivitas dan bisa berbagi bersama pada saat makan bersama ini. Dan hari ini kami semua makan menu sambal tumpang dan pecel dan juga ikan. Ini adalah perpustakaan komunitas atau perpustakaan biara. Nah, biasanya suster-suster kalau membaca koran atau membaca buku-buku di perpustakaan ini, inilah tempatnya kami duduk dan sambil bercerita sambil membaca. Tapi lebih banyak diam karena masing-masing membaca apa yang bisa dibaca untuk menambah wawasan para suster. Komunitas Ursulin Raya Darmo juga memiliki karya utama di bidang pendidikan. Untuk di Raya Darmo ini sendiri kami punya sekolah TK, SD, SMP, dan SMA Santa Maria Surabaya. Kami juga membuka sekolah di daerah Sidoarjo, mulai dari TK, SD, dan SMP Santa Maria Sidoarjo. Selain di bidang pendidikan, kami juga memiliki rumah retret,
yaitu Rumah Retret Bintang Kejora Pacet dan di Mojokerto. Dan selain Rumah Retret, di sana juga ada sekolah, yaitu SMP Santo Yusuf Pacet, Mojokerto. Ya, di dalam ini ada suster-suster yang sedang adorasi. Ini adalah ruang doa, ruang yang sering kami gunakan pada waktu sore hari, itu ibadat sore, dan juga untuk adorasi. Adorasi kami sering lakukan setiap hari Kamis malam dan hari Minggu, hari rekoleksi minggu pertama di mana kami rekoleksi. Tetapi selama pandemi ini kami lakukan adorasi setiap hari, setiap jam 6 di ruang doa ini. Mari kita berdoa bersama. Kita sudah dari ruang doa di mana suster-suster berdoa bisa secara pribadi. Sekarang saya akan mengajak kita semua untuk bisa melihat kapel. Ini kapel komunitas Biara Ursulin Santa Maria Surabaya, dan di kapel ini sering kita gunakan tentu saja untuk berdoa. Dan biasanya kami di pagi hari kami selalu mengawali doa di kapel ini dengan ibadat pagi, dan setelah ibadat pagi akan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Itulah sebabnya mengapa di pagi hari bahwa kapel ini kami gunakan untuk menjadi tempat doa. Bahkan tidak hanya para suster berdoa, untuk anak-anak siswa-siswi juga menggunakan kapel ini untuk perayaan Ekaristi setiap bulan. Mari kita lihat para suster kita yang sedang berdoa. Inilah tadi Biara Ursulin Jalan Raya Darmo Surabaya dengan segala fasilitas dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan setiap hari. Karya gereja adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, kami mengundang kaum muda untuk bergabung bersama kami menjawab dan menanggapi apa yang menjadi tantangan dan juga menjadi tanggung jawab kita dalam gereja. Nah, sahabat Hidup TV, itu dia Biara Santa Maria di Jalan Raya Darmo, Surabaya. Asik banget ya tempatnya, luas, hijau, ada tamannya, ada air mancur lah ya, ada goanya juga. Baik, Suster, terima kasih tadi kita sudah diajak jalan-jalan ke dalam, Suster Christofora. Itu seru banget deh di dalam. Sebenarnya biara itu boleh dikunjungi oleh orang dari luar nggak sih, Suster? Tentu dong, Mbak Helen. Tentu boleh sekali. Bahkan dari sejarah awal pun Biara Ursulin itu terbuka dengan komunitas kongregasi lain yang mau tinggal, pokoknya tinggal sementara. Apalagi tamu-tamu yang datang mau bertemu. Hanya saja
kalau mau datang bertamu ya istilahnya beritahu dulu. Iya dong, Sehingga pasti. kita tahu bahwa oh nanti ada yang mau datang. Dan kadang-kadang kalau tidak beritahu, kita kan suster-suster kan sudah punya katakanlah sudah konsentrasi dengan pekerjaan-pekerjaan. Ya, Itu datang mendadak ini siapa nih bagaimana ya, jadi agak sedikit itu. Jadi kadang-kadang kok suster kok kayak gitu, bukan soal kami tidak menerima, tetapi kena masing-masing sudah konsentrasi dengan iya, pekerjaan. Tapi sudah ada kalau sudah jadwal. beritahu lebih dulu, kita pasti siapkan waktu untuk bisa bertemu, untuk bisa ngobrol. Bahwa kalau untuk terima tamu pasti bisa. Asik. Saya pengen ya suster kapan-kapan ke situ ya. Ayo, saya undang sekarang nih, betul. Sayangnya saat ini masih belum bisa karena Di pandemi. pandemi ini ya Mbak Ellen ya. Tapi Betul. begitu pandemi lewat, pokoknya saya siap berkunjung ke sana. Nah, kalau saat ini sudah ada berapa suster yang tinggal di Biara Santa Maria ini, suster? Kalau untuk saat ini di Raya Darmo ini kami ada 16 suster yang ada di sini. Tapi kan tadi kan saya cerita dengan Bintang Kejora, Rumah Rakyat Terpacet. Kalau yang di Rumah Rakyat Terpacet 3 suster. Oke, Ya. oke. Nah, itu bergilir gitu ya, suster? Atau untuk tugasnya ada yang di Pacet, ada yang di Biara? Tidak, Ada yang di komunitas itu perutusan dari provinsi. Oh, dari provinsi. Siapa yang di Rumah Rakyat, siapa yang di Biara. Nah, untuk 16 yang ada Biara Raya Darmo maksud saya. Ya, untuk yang di Biara Darmo ini, suster-susternya kerjaannya atau aktivitasnya ada yang ke sekolah juga gitu, suster? Ada yang... Ya, kalau ke sekolah itu sudah pasti ya Mbak Helen, ya, karena karya utama kami adalah pendidikan. Ya, jadi yang bertugas di sekolah ya aktivitasnya setiap hari ya ke sekolah. Tapi ada juga suster yang sudah boleh dibilang diutus sebagai pendoa. Mereka pendoa bukan berarti setiap hari mereka berdoa. Ketika mereka kebanyakan yang pendoa itu masih bisa beraktivitas. Mereka di rumah kalau kadang bantu pagi hari menyambut sebelum pandemi loh Mbak. Ya. Sebelum pandemi pagi hari menyambut anak-anak sekolah, salaman di depan di lobi atau di depan pintu masuk sekolah. Lalu ada yang mendampingi mbak-mbaknya atau karyawan-karyawatinya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum beraktivitas seperti itu. Lalu ada juga yang mengurus taman, ada juga yang mengurus katakanlah mereka yang bisa membantu lebih ke bukan mengurus tapi membantu melihat mbak-mbaknya yang bekerja di mana, di dapur atau di taman atau di kapel. Seperti itu. Jadi aktivitas kami sehari-hari seperti itu. Untuk kayak perpustakaan itu juga ada yang bertanggung jawab juga ya, suster ya? Iya tentu. Supaya rapi, terjaga dengan baik, ada yang memperhatikan. Nah, kalau untuk rekreasinya sendiri nih, saya selalu pengen tahu deh, kalau suster-suster tuh happy-happy-nya gitu, rekreasinya ngapain aja sih, suster? Mbak Helen, kalau rekreasi itu benar-benar kesempatan kita, benar-benar memang menunjukkan bahwa kita gembira, kita melepaskan kan namanya juga selesai beraktivitas ya Mbak ya. Iya. Selesai beraktivitas. Tapi pertanyaan dulu saya kepada Mbak Helen, rekreasi yang dimaksud apa ya? Rekreasi apakah yang di biara atau rekreasi yang kan bisa konsepnya berbeda, bisa rekreasi yang keluar, bisa rekreasi yang di dalam biara. Boleh dua-duanya. Helen apa? Boleh dua-duanya. Kalau di dalam biara sendiri, terus mungkin ada ruang rekreasinya kan, gitu. Okay. Nah, di situ ngapain itu biasanya kegiatannya, nyanyi-nyanyi atau apa? Fokusnya di rekreasi yang di biara ya? Ya, boleh. Baik, terima kasih Mbak Helen. Kalau rekreasi yang di biara, untuk kami komunitas Raya Darmo itu biasa kami lakukan setiap hari Minggu malam. Hari Minggu malam kami pasti selalu ada rekreasi. Dan dalam rekreasi itu macam-macam Mbak Helen. Jadi kadang-kadang kami ya ada kesempatan berbagi aktivitas kami di sekolah, rencana kami di sekolah apa, sehingga semua komunitas tahu. Lalu juga ada mungkin informasi-informasi terbaru yang bisa kami saling bagikan bersama. Lalu tapi ada juga kadang-kadang juga kami cerita yang hanya canda begitu saja, hanya yang penting bisa tertawa, yang penting menunjukkan bahwa kita gembira, kita sungguh, ya itu tadi saya bilang kita sudah aktivitas, santai-santai. Ini benar-benar kita rileks, kita benar-benar kita menggunakan waktu untuk bisa lebih enjoy lah, lebih santai gitu ya, suster. Betul, ya. Lebih santai. Nah, dan tidak hanya itu Mbak Helen.
Kami juga ya betul seperti tadi kan saya sudah menunjukkan yang namanya kronik ini ya Mbak Helen ya. Iya. Setelah saya membaca juga dan memang kami komunitas punya rencana juga bahwa untuk ke depan kami akan hari Minggu malam ini ada waktu kami mau bergiliran akan membaca ini kronik lagi. Biar kami tahu lagi sejarah, baik sejarah Raya Darmo untuk semua supaya tahu, maupun sejarah Ursulin juga. Mungkin dokumen-dokumen lain, kami juga ingin mendalami yang dokumen yang tentang proses bagaimana Santa Angela itu menjadi santa, namanya proses Nasari. Pernah dengar proses Nasari, Mbak? Belum, maaf ya. Aduh, saya agak terbatas nih pengetahuannya. Oke, proses Nasari itu Mbak Helen, itu proses di mana kan seseorang mau menjadi santa itu kan harus berbagai macam bukti atau kesaksian dulu ya, tapi harus ada kesaksian dari orang-orang yang pernah tinggal atau hidup bersama dengan Santa Angela. Adanya mujizat yang mereka alami, dan itu pengalaman-pengalaman itu yang itu dikatakan sebagai proses Nasari, sehingga sampai pada tingkat bahwa oh benar, ini pantas dijadikan sebagai santa, seorang santa. Jadi itu proses Nasari namanya Mbak Helen. Nah itu yang ingin kemudian digali dan dipelajari juga gitu ya, Suster. Sama. Itu kerinduan kami bahwa ini juga suatu rekreasi di mana kita menjadi tahu bagaimana dulu prosesnya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Ya. Tadinya saya kalau bisa berkunjung ke sana, saya mau siap memberikan hiburan untuk suster-suster gitu loh. Satu lagu, 2 lagu. Iya, pasti nggak terhibur sih, minimal ketawa lah kalau dengar saya nyanyi mah. Kurang terhibur lah pasti suster, tapi minimal jadi merasa oh suara saya lebih mending gitu kali gitu. Oh gitu ya. Berarti suara suster-suster nggak bagus nih Mbak Helen. Loh, justru lebih bagus dari saya. Jadi kalau saya nyanyi, suster-suster jadi merasa oh kita masih lebih bagus kok daripada dia. Ya, suster ya. Oh ya, suster, tadi kan itu ada kapel. Ya. Nah, kapel itu sendiri sebenarnya menerima kunjungan dari orang luar atau dijadikan tempat misa gitu nggak sih tiap minggu? Kalau sebelum pandemi ya, maksudnya kalau saat pandemi tentu saja kemungkinan besar tidak. Tapi sebelum pandemi, fungsi kapel itu hanya untuk anggota komunitas, untuk anggota komunitas dan sekolah, atau bebas semuanya bisa menggunakan? Iya, betul kami punya kapel yang besar, tetapi selama ini bukan untuk umat, tetapi yang sebelum pandemi loh Mbak Helen. Ya. Jadi oleh para siswa bisa digunakan kalau ada perayaan Ekaristi di kapel. Karena kapel ini kami gunakan untuk ibadat pagi dan perayaan Ekaristi harian. Dengan hari Minggu pertama. Kami suster-suster sendiri kalau hari Minggu kedua, ketiga, keempat, dan bahkan kalau ada Minggu kelima, kami misalnya di gereja paroki Mbak Helen. Oh, bertugas ya? Betul, ya. Jadi kami juga punya tugas kor di gereja paroki Minggu kedua. Setiap Minggu kedua, jadi kami bertugas kor di sana. Jadi bagi kami bahwa kami juga bisa mengenal hidup menggereja, bisa membaur dengan mereka, bisa mengetahui bagaimana kehidupan di sana. Ya meskipun hanya ketemu setelah misa, sapa, say hello seperti itu sesuatu yang menyenangkan loh. Setelah misa kita bisa ngobrol, kita bisa ya mengenal satu sama lain dalam kehidupan gereja. Ini sesuatu yang menarik, ya. Saya rasa menarik. Ya, Suster. Nah, tapi kalau kapel itu sendiri sudah ada sejak biara ini berdiri, Suster? Kalau untuk Suster Ursulin, dibangunnya rumah pasti yang dipikirkan pertama kapel. Pasti selalu ada duluan ya. Jadi sudah otomatis bahwa sejak pertama kapel itu pasti ada. Ya, jadi dari bagian-bagian yang ada di biara ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa sudah masuk ke dalam dilindungi gitu ya, termasuk cagar budaya, betul. Jadi ada bagian-bagian yang sudah pasti ketika nanti mau melakukan renovasi tidak bisa diapa-apain ya, Suster ya, karena memang harus dijaga keindahannya. Dan berarti kapel ini juga termasuk salah satu yang dari awal sudah ada. Kalau Gua Marianya gimana, Suster? Gua Maria, saya juga ketika saya membaca ini di sini pada tahun 1930 ada Gua Maria, tapi bukan yang posisi sekarang.
bukan yang posisi sekarang. Yang dari kronik yang saya baca ini, yang dari foto yang saya lihat kan foto kan mereka foto di belakang gua nih. Ya. Di belakang, bukan di belakang gua, di depan gua. Berlatar belakang gua. gua. Ya. Itu tahun 1930. Saya merasa bahwa kalau tahun 1930 berarti sebelumnya sudah ada. Sudah ada gua Maria. Jadi ya pasti sudah ada ya Suster ya. Betul. Beda tempatnya. Baik, Suster Christophora, ini luar biasa banget apa yang sudah Suster bagi kepada kami. Terima kasih sekali ya Suster, kita sudah boleh berkunjung ke Biara Santa Maria Jalan Raya Darmo ini. Untuk saat ini masih secara virtual dulu. Next time kita ketemu langsung face to face ya Suster. Ya. Saya juga terima kasih untuk kunjungannya sahabat Hidup TV ke biara kami. Semoga lain kali juga tidak hanya lihat melalui channel layar, ini, tayangan ini, tapi bisa langsung datang dan langsung masih ada banyak hal yang belum dikenal. Itu hanya sepintas saja, sehingga kita bisa kenal lebih dalam lagi. Khusus kaum muda loh. Untuk kaum muda, itu saya mengundang untuk kaum muda. Ayo mari kita lihat di sini, siapa tahu bisa bergabung bersama kami melanjutkan karya gereja. Amin, itu ajakan nih untuk sahabat hidup kaum muda. Mari, siapa tahu tertarik untuk join, bergabung, dan ikut melanjutkan karya dari Santa Angela. Baik, Suster Christophora, kita sudah ada di ujung acara. Sekali lagi saya dan Hidup TV mengucapkan terima kasih banyak. Dan juga terima kasih untuk semua sahabat Hidup TV yang sudah menyaksikan acara ini. Kira-kira episode selanjutnya saya akan mengajak Anda kemana ya? Makanya jangan sampai ketinggalan. Saksikan terus Tour de Biara bersama saya, Helen Simarmata. Dadah, sampai jumpa.